Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut akan kami sampaikan beberapa warta gereja hari ini, Minggu 11 Juli 2021. Yang pertama, Majelis Jemaat GKI Boyolali beserta segenap anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada pertama, Pendeta Tunggul Barkat Gumelar atas pelayanan firman hari ini. Yang kedua, kepada saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan di kebaktian ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Yang kedua, kepenatuaan. Berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat tanggal 16 Juni 2021, akan mengadakan pemanggilan penatua 2 orang. Oleh sebab itu, Majelis Jemaat meminta usulan nama-nama dari anggota Jemaat GKI Boyolali untuk dicalonkan sebagai penatua. Usulan ditulis dalam formulir yang disediakan dan ditandatangani oleh pengusul, serta dimasukkan dalam amplop tertutup. Usulan nama bakal calon penatua diserahkan paling lambat hari Minggu 25 Juli 2021 dan diserahkan ke Penatua Andianto Purnomo Putro selaku Sekretaris Majelis Jemaat. Yang ketiga, persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat GKI Boyolali akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, pukul 18 waktu Indonesia Barat, tempat di Gedung Agape. Majelis Jemaat membuka diri terhadap usulan anggota jemaat dan sekiranya dapat dibahas di dalam persidangan. Kiranya segenap jemaat dapat mendukung di dalam doa, sehingga persidangan tersebut bisa menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Keempat, jadwal kebaktian GKI Boyolali. Berdasarkan surat edaran Bupati nomor 01 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang dilaksanakan pemerintah pada tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli 2021. Maka, Majelis Jemaat GKI Boyolali turut mendukung program pemerintah dan memutuskan bahwa kebaktian onset selama bulan Juli ditiadakan. Kebaktian akan dilaksanakan melalui kanal YouTube GKI Boyolali pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan melalui siaran radio CJDW FM pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang kelima, perjamuan kudus. Berdasarkan PPKM darurat yang dilaksanakan pemerintah pada tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli 2021, maka Majelis Jemaat GKI Boyolali memutuskan bahwa perayaan perjamuan kudus yang seharusnya dilaksanakan pada hari ini, Minggu 11 Juli 2021, ditiadakan. Demikian pemberitahuan kami sampaikan. Atas perhatian jemaat dan simpatisan GKI Boyolali, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan.
Mazmur 85 ayat 8 sampai 13. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan para anak-Nya lah yang menebus, mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga celah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kiranya menyertai saudara, dimanapun saudara berada. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, tema kebaktian kita pada saat ini adalah pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Dan sebagai nas pembuka, marilah kita mendengarkan sabda Allah yang terdapat di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14.
Kalian pun sudah menjadi umat Allah sewaktu kalian mendengar pesan Allah, yakni kabar baik yang memberi keselamatan kepadamu. Kalian percaya kepada Yesus Kristus, karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu, yaitu Roh-Nya yang dijanjikannya. Roh itu jaminan bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan Allah kepada umat-Nya. Ini memberi keyakinan kepada kita bahwa Allah akan membebaskan umat-Nya. Terpujilah Allah karena keagungan-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya. Dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah penuntun hidup kami. Engkau memanggil kami dan mengarahkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun kami menyadari bahwa kami kerap menutup telinga dan hati kami. Kami enggan melakukan apa yang baik bagimu dan bagi sesama kami.
Kami lebih sering mendengarkan hasrat dan keinginan kami sendiri. Kami lebih memilih melakukan apa yang menguntungkan diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Allah, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa dekat kepada kami, dan kiranya kami dapat membuka telinga dan hati kami bagi Roh-Mu yang menuntun kehidupan kami. Kepadamu ya Allah kami berdoa. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan dan teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu.
saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Di dalam keterbatasan kami, ya Allah, kiranya Engkau saja yang menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca dan kami dengar dapat mewujud nyata di dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Markus pasal 6, ayat 14-29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes, yang sudah kupenggal kepalanya, dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan padamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja.
Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang setia memberlakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, apa yang lebih tajam dari pedang? Ya, lidah. Dengan lidah, kita bisa menolong sesama kita. Tapi dengan lidah juga, kita bisa mengorbankan seseorang. Kita bisa membuat rugi seseorang. Kita bisa mencelakakan seseorang. Di era informasi yang cepat seperti sekarang ini, bukan hanya lidah yang lebih tajam dari pedang, tapi juga jempol kita. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Allah, hari ini bacaan Alkitab kita berisi kisah kekerasan yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dampak dari lidah seorang pendendam yang lebih tajam dari pedang, dan pada akhirnya mengorbankan Yohanes Pembaptis. Jika kita melihat alur waktu di dalam bacaan kita, maka perikop ini merupakan narasi lapis. Narasi yang terdiri dari beberapa lapis cerita. Dan setidaknya ada 3 lapis waktu yang dipakai di dalam perikop kita. Lapis yang pertama adalah dari ayat 14 sampai 16. Di sini penulis Injil Markus menceritakan bahwa Herodes mendengar tentang Yesus dan desas-desus yang ada di sekitarnya terkait dengan siapa Yesus. Lalu kemudian Herodes memberikan pandangannya sendiri tentang siapa itu Yesus. Dan kemudian kilas balik cerita pun dimulai. Kita masuk ke lapis yang kedua, ayat 17 sampai 20. Di lapis yang kedua ini konflik antara Herodes dan Yohanes Pembaptis dimunculkan. Konflik ini berawal dari teguran Yohanes kepada Herodes yang mengawini Herodias. Siapa itu Herodias? Istri adiknya, yaitu Filipus. Nah, teguran Yohanes Pembaptis kepada Herodes ternyata justru membangkitkan dendam bagi Herodias. Padahal kalau kita memperhatikan, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Herodias ikut mendengar teguran Yohanes Pembaptis. Justru di dalam Alkitab kita di sana digambarkan bahwa Yohanes Pembaptis menegur Herodes, tapi yang dendam justru Herodias. Nanti kita akan melihat lebih dalam lagi. Kita masuk ke lapis yang ketiga, ayat 21 sampai 29. Nah, di sini digambarkan adanya kesempatan yang baik bagi Herodias untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Di sini Herodias memanfaatkan anak perempuannya untuk meminta kepada Herodes kepala Yohanes Pembaptis. Dan pada akhirnya terjadilah seperti yang diinginkan oleh Herodias. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, dari ketiga lapis waktu ini di dalam perikop kita dapat melihat bahwa mendengar menjadi tindakan yang mengikat seluruh cerita. Mendengar menjadi kata yang dipakai berulang-ulang untuk menjahit cerita ini supaya menjadi satu kesatuan yang utuh. Kalau kita perhatikan secara lebih detail lagi, berdasarkan lapis waktunya sekali lagi. Di lapis yang pertama, digambarkan di sana bahwa
Raja Herodes mendengar tentang Yesus. Penulis Injil Markus menggunakan dengan tegas kata mendengar. Raja Herodes mendengar tentang Yesus. Dan tentu saja desas-desus yang ada di sekitarnya. Oh, dia adalah Mesias. Oh, dia adalah Elia. Oh, dia adalah Nabi. Oh, dia adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali. Segala desas-desus yang ada. Nah, di lapis yang kedua, lagi-lagi ditampilkan di situ bahwa Herodes mendengar langsung teguran Yohanes Pembaptis. Dan tidak berhenti sampai di situ. Digambarkan pula bahwa Herodes senang mendengarkan Yohanes. Jadi sekalipun dia ditegur, sekalipun apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu keras, tetapi Herodes senang. Walaupun dia menjadi gelisah. Nah, ini yang bagian menarik. Bahwa Herodias, ya, istri yang diambilnya ini, mendengar teguran Yohanes tetapi tidak secara langsung. Saya menduga bahwa di sini Herodias mencoba untuk menganalisa sendiri. Kenapa sih kok sampai Herodes lebih mendengarkan Yohanes Pembaptis? Kenapa sih kok sampai Herodes itu lebih sampai gelisah mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis? Bisa jadi di sini kebencian dan dendam itu timbul bukan karena mendengar langsung, tetapi karena asumsi dan kemudian merasa bahwa Yohanes Pembaptis sudah mengacaukan relasi antara Herodes dengan Herodias. Hanya dugaan. Di lapis yang ketiga, di sini pun digambarkan bahwa anak perempuan Herodias mendengar permintaan Herodias, ibunya sendiri. Dan Herodes sedih mendengar permintaan anak perempuan Herodias, tetapi mau tidak mau dia harus mengabulkannya. Digambarkan pula bahwa pengawal mendengar perintah Herodes untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dan kisah pun ditutup dengan sebuah penggambaran murid-murid Yohanes Pembaptis mendengar kabar kematian Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian mengambil mayatnya dan menguburkannya. Nah, dari segala bentuk tindakan mendengar ini, menurut saudara-saudara, manakah yang bisa kita kategorikan sebagai tindakan pandai mendengar? Sayangnya tidak ada. Mendengar itu mudah, tetapi pandai mendengar itu tidak mudah. Kenapa? Sebab kita membutuhkan logika dan rasa. Adakah di dalam bacaan kita di sana ditampilkan logika, cara berpikir, lalu kemudian perasaan yang dimainkan? Tidak banyak. Hanya sekadar mendengar, oke, lakukan. Mendengar, lakukan. Dan sayangnya, apa yang didengar ini justru bukan hal yang baik. Bukan hal yang benar. Loh, tapi bagaimana dengan anak perempuan Herodias? Bukankah ketika dia mendengar, dia menunjukkan bahwa dia taat kepada ibunya? Bagaimana dengan pengawal Herodes? Bukankah ketika dia mendengar perintah Herodes, dia menunjukkan bahwa dia patuh terhadap Herodes? Bagaimana dengan Herodes sendiri? Bukankah ketika dia mendengar apa yang diminta oleh anaknya, justru di situ dia menunjukkan bahwa dia setia dengan janjinya? Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, tanpa berpikir dan tanpa perasaan, mendengar justru menjadi tindakan yang bodoh dan membahayakan, termasuk merugikan. Terlebih ketika apa yang didengar itu diwujudkan melalui kata-kata, melalui tindakan. Yohanes Pembaptis adalah korbannya. Dan bukan tidak mungkin bahwa apa yang diceritakan di dalam bacaan kita saat ini juga terjadi di zaman sekarang ini. Terkait dengan cara kita mendengar, cara kita berkata-kata. Banyaknya berita-berita hoax dan informasi-informasi yang tidak tepat justru bisa kita lihat bergerak menyebar dengan cepat. Seolah-olah
Terlalu banyak orang yang malas berpikir, terlalu banyak orang yang nggak mau berpikir, tidak mau melakukan verifikasi ini beritanya bener apa enggak sih, pokoknya sebar. Pokoknya beritanya seru, informasinya menarik, apalagi kalau disertai dengan tujuan yang baik dan mulia, maka langsung sebar. Pada akhirnya yang terjadi adalah sharing tanpa saring. Semua di-share, semua dibagi. Kebenaran nomor sekian. Yang penting bagi dulu, yang penting rame dulu, yang penting seru dulu. Dan ketika kita sudah bisa membagi, kita merasa bahwa aku sudah membagikan, aku sudah memberikan informasi yang baik. Padahal belum tentu. Kadang kita merasa bangga dengan apa yang kita lakukan, padahal sebetulnya bisa menjerumuskan. Apakah kita termasuk orang yang begitu gampangnya menerima dan menyebarkan berita tanpa berpikir panjang, tanpa kita cross-check terlebih dahulu kebenarannya? Atau kita menggunakan logika kita menggunakan pikiran kita, perasaan kita, ketika kita menerima suatu berita, suatu informasi? Di masa pandemi ini banyak sekali berita-berita, informasi-informasi yang berseliweran di HP kita. Dan sebetulnya tidak sulit untuk kita mengecek suatu kebenaran berita atau informasi yang kita terima. Kita hanya perlu melihat lagi. Kalau misalnya ada satu berita, kita bisa cross-check itu dengan mudah lewat Google. Kita bisa cari, ambil kata kuncinya. Bener nggak sih berita ini? Saya ambil contoh misalnya beberapa hari yang lalu. Ramai informasi bahwa hawa dingin yang melanda Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu disebabkan karena aphelion. Aphelion itu adalah posisi bumi yang berada di titik terjauh dari matahari. Tapi apakah benar bahwa aphelion yang mengakibatkan hawa dingin di sebagian wilayah Indonesia? Silahkan cari sendiri. Coba dicek dulu. Bener nggak? Googling dulu. Cari setidaknya minimal ada 3 sumber yang bisa kita percaya. 3 sumber yang kredibel. Bukan sumber yang abal-abal. Sumber yang memang situsnya tuh jelas. Pemiliknya jelas, penulisnya jelas, medianya jelas. Ini kita baru ambil satu contoh. Berita, informasi yang tidak tepat. Dan sayangnya menyebar luas. Masih ada banyak sekali berita ataupun informasi yang tidak tepat. Dan bahkan bisa dibilang menyesatkan. Seperti misalnya yang paling sering beredar di WA, di broadcast-broadcast itu adalah lowongan-lowongan pekerjaan. Ya, dicari dengan gaji besar. Wah, gaji yang sangat menggiurkan. Lalu yang paling sering muncul di masa pandemi ini adalah info kesehatan. Minum ini, minum itu, pakai ini, pakai itu, dijamin. Wah. Padahal belum tentu kebenarannya. Kita perlu cek dulu. Dan tidak hanya itu, bahkan tafsir-tafsir Alkitab pun seringkali dimunculkan sebagai pesan berantai yang kalau kita telisik lebih lanjut, teologinya melenceng. Loh, tapi bagaimana kalau misalnya berita ataupun info yang mau kita sebarkan itu punya niat yang baik? Yang penting kan orang bisa melakukan yang baik sekalipun dasar informasinya salah. Saudara-saudara, sebaik-baiknya niat kalau dibangun di atas dasar yang salah, di atas dasar yang tidak benar, maka niat yang akan kita lakukan tidak akan bertahan lama. Ibarat rumah yang dibangun di atas pasir. Kita justru akan terperosok di dalamnya. Kita justru akan runtuh dengan cepat. Oleh karena itu, pandai-pandailah dalam mendengar dan berkata-katalah dengan kebenaran. Tuhan menolong kita. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita bersama menyatakan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang boleh kami rasakan, untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan yang terus bergulir. Pada kesempatan kali ini ya Allah, kami menyerahkan saudara-saudara kami, mereka yang pada saat ini sedang berjuang melawan sakit penyakit, mereka yang pada saat ini sedang berusaha untuk kembali pulih, mereka yang pada saat ini sedang merasa tidak berdaya karena sakit yang harus dihadapi. Biarlah kiranya Engkau saja yang memberikan kepada saudara-saudara kami ini kesembuhan, kekuatan, dan penghiburan. Dan kiranya Engkau juga memperlengkapi kami, memperlengkapi orang-orang yang berada di sekitar mereka, orang-orang yang merawat mereka, orang-orang yang mendukung mereka, orang-orang yang sekalipun tidak dapat bertemu, tidak dapat berjumpa, tetapi terus memberikan semangat bagi mereka. Kiranya melalui mereka semua, cinta kasih-Mu dapat dirasakan oleh saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami juga berdoa ya Allah untuk para tenaga medis di masa pandemi ini. Mereka yang berjuang di garda terdepan, di baris terdepan, mereka yang senantiasa merawat para pasien, mereka yang merelakan waktu mereka, menghabiskan tenaga mereka demi kesembuhan banyak orang. Kiranya Engkau saja yang memberikan kepada mereka kekuatan, kesetiaan, dan ketulusan. Begitu pula kami mengingat mereka yang terpaksa bekerja, merisikokan diri keluar rumah untuk tetap menyambung hidup. Kiranya Engkau juga menjaga mereka, menopang mereka, menguatkan mereka, dan tetap mengingatkan mereka untuk menjaga kondisi mereka. Kami juga berdoa ya Allah untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berduka, mereka yang kehilangan. Di masa pandemi ini, kami merasa begitu banyak tekanan karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Biarlah kiranya rasa kehilangan itu dapat segera terobati. Rasa duka cita itu dapat segera berganti dengan sukacita. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka kekuatan dan penghiburan. Dan kiranya Engkau juga memperlengkapi kami agar kami dapat menghibur dan menguatkan mereka. Di tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi, kiranya Engkau senantiasa menjaga kami, menopang kami, dan memampukan kami, agar kami dapat bertanggung jawab dengan hidup kami, dengan hidup orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami, harapan kami, dan permohonan kami, yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah melalui pengumpulan persembahan. Adapun nas yang mendasari pengumpulan persembahan saat ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah dan kami muliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur bila saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan ibadah. Walaupun ibadah saat ini Tuhan kami laksanakan secara online. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas nikmat sempat dan nikmat sehat yang Engkau berikan kepada kami hingga sampai saat ini, sehingga kami tidak merasakan kekurangan satu apapun. Terlebih, kami bersyukur saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mewujud nyatakan rasa syukur kami melalui persembahan. Kami menyadari Tuhan bahwa apa yang kami persembahkan ini tidaklah sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami menengadahkan tangan kami, memohon supaya Engkau berkenan untuk memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Dan biarlah melalui persembahan ini Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa untuk pribadi-pribadi yang terlibat di dalam pengelolaan persembahan ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan hikmat marifat kepada mereka, sehingga mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia. Itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kini arahkanlah hatimu kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kini, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.